Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya dan hidayahnya kita semua bisa hadir dan join di room Zoom meeting hari ini untuk kegiatan praktikum komputer penggunaan aplikasi SPSS sesi 2 ya, tentang uji asumsi klasik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, bekerja sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis Skala. Oke. Selamat datang untuk Pak Anhar Januar, Malik MSC sebagai moderator, sebagai narasumber kita hari ini. Kemudian juga ada Ibu Lisa Nursita dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan selamat datang juga untuk para peserta praktikum kita hari ini, hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Tanggal 6 bulan 6 2021. Tanggal yang bagus ya untuk kita praktikum. Biar diingat momennya. Bagaimana? Oke. Jadi pelaksanaan praktikum kita hari ini itu lanjutan dari sesi pertama. Hari ini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik. Jadi buat para peserta yang akan melakukan penelitian, khususnya untuk skripsi, atau mungkin penelitian mini research ya, ada yang ingin diketahui tentang uji asumsi klasik. Semoga nanti Pak narasumbernya bisa menjawab dan sharing tentang pengetahuannya. Nah, di uji asumsi klasik ini kita akan membahas apa sih itu uji asumsi klasik, kemudian nanti Pak Anhar juga akan menjelaskan pentingnya uji asumsi klasik dalam penelitian kalian, manfaatnya uji asumsi klasik, dan apakah semua data perlu menggunakan uji asumsi klasik. Satu lagi yang paling penting adalah bagaimana data-data kalian nanti diproses di SPSS untuk mengetahui uji asumsi klasiknya ini seperti apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, nanti Pak Anhar Januar, insya Allah bisa sharing ya. Dan buat para peserta silahkan disiapkan laptopnya, silahkan disiapkan aplikasi SPSS-nya, kemudian data-datanya. Ada data yang baru lagi, Pak Anhar, atau mungkin pakai data yang kemarin? Kemarin aja, Bu. Oke. Selanjutnya saya berikan ke Pak Anhar selaku narasumber untuk melanjutkan sesi ini. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita hari ini masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menjadi terang benderang seperti saat. Oke, hari ini lanjutan dari kemarin. Kalau secara struktur sebenarnya analisis regresi tidak ada sih struktur baku bahwa regresi dulu baru uji asumsi klasik. Tapi menurut saya sebenarnya kalau kita mau simple bisa langsung bersamaan. Cuman itu tadi nanti karena ini praktikum ya, jadi kita harus mencobanya satu-satu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah tahu bagaimana meregresi kemarin ketika kita pakai regresi berganda, hari ini tuh kan kemarin tuh di box dialog statistik itu ada banyak pilihan centangan-centangan. Kita cuma centang 2 kemarin yang model fit dan yang satunya. Nah, hari ini itu
kalau kita bicara uji asumsi klasik, kita akan mencentang semuanya. Nah, nanti kita akan pisah-pisah terus satu persatu bagaimana bagaimana boxnya itu akan oke, materi saya sudah kelihatan. Oke, mungkin untuk Sudah pengantar jelas kelihatan. di sini teman-teman bisa baca bahwa dalam sebuah analisis regresi diperlukan suatu metode yang membuat dugaan bahwa parameter yang kita gunakan itu memenuhi syarat Blue. Jadi ada istilah Blue dalam metode penelitian, apalagi pengujian secara statistik. Blue itu Bayes linear unbiased estimator. Jadi bagaimana supaya analisis linear kita ini tidak mengalami bias dalam melakukan estimasi. Nah, salah satu yang paling sering digunakan dalam untuk mendeteksi metode yang paling sering digunakan itu metode ordinary least square ini, OLS, atau metode kuadrat terkecil. Nah, OLS sendiri adalah metode estimasi paling umum untuk model linear. Nah, model ini kemudian memiliki hasil estimasi terbaik selama memenuhi asumsi OLS untuk regresi linear. Jadi kalau kemarin kita bicara regresi linear berganda atau regresi sederhana, itu mereka hanya akan hanya akan maksimal hasilnya, kesimpulan yang teman-teman ambil dari hasil penelitian itu maksimal ketika asumsi klasiknya itu terpenuhi. Nah, lebih lanjut, analisis regresi seperti metodologi inferensial lainnya bertujuan untuk mengambil sampel acak dari suatu populasi dan menggunakannya untuk memperkirakan sifat-sifat populasi tersebut. Ya, karena tadi itu ya, karena kita mengambil sampelnya secara acak, nah ini apakah pengambilan sampel kita itu sudah benar? Jangan sampai ternyata misalnya gini, kita bilang kita ngambil sampelnya acak, kita mau wawancarai orang, kasih kuesioner ke orang acak, ternyata hasil datanya mayoritas kuesioner ataupun data yang terkumpul itu misalnya mayoritas perempuan. Lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, di uji normalitas itu, di uji asumsi klasik itu bisa terlihat bahwa oh ini ada, nanti kita akan bahas tentang outlier dan lain sebagainya. Dan kita identifikasi tuh data kita ini apa istilahnya. Data kita ini bersih atau tidak. Data kita ini bagus enggak untuk di running, sehingga kesimpulannya juga akan powerful. Nah, selanjutnya dalam analisis regresi, koefisien dalam persamaan regresi adalah perkiraan parameter populasi aktual. Nah, karena kita mau bikin perkiraan, dan yang kita mau kan yang bedanya survei misalnya dengan sensus, kan kalau sensus semuanya disurvei. Jadi memang data yang terkumpul adalah data realnya. Kalau penduduknya 180.000 misalnya, ya 180.000-nya disurvei. Nah, perbedaannya dengan kalau kita pakai model survei, atau kita kan nggak mungkin menjangkau semua konsumen. Kalau konsumennya banyak ya, kalau respondennya banyak. Kalau kita mau jangkau semuanya itu akan sulit. Nah, makanya pakai model-model statistik. Tapi untuk meyakinkan bahwa responden yang kita jangkau tidak semuanya ini mewakili keadaan sesungguhnya atau mewakili semua populasi responden kita, maka perlu dilakukan uji-uji lanjutan untuk terkait tadi yang saya bilang, membersihkan datanya untuk melihat apakah datanya memang sudah layak atau tidak. Nah, Gauss-Markov menyatakan bahwa OLS menghasilkan estimasi yang lebih baik daripada estimasi dari semua metode estimasi model linear lainnya ketika asumsi klasiknya terpenuhi. Jadi ini menurut ahli Gauss-Markov bahwa ketika uji asumsi klasiknya itu terpenuhi, maka estimasi yang kita lakukan di penelitian kita itu menjadi sangat kuat. Oke, kemudian ini ada beberapa sebenarnya data yang tidak memerlukan uji asumsi klasik. Pertama, uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan pada misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Nah, ini nanti akan ada salah satu tahap pertama dalam uji asumsi klasik, yaitu uji interval ataupun rasio. Jadi jenis datanya harus interval dan rasio. Itu kemudian kita sudah jelaskan kemarin bahwa pilihannya itu
untuk yang regresi berganda baiknya adalah datanya normal, artinya ada satuan dasar yang sama antara variabel A, variabel B, dan variabel C. Nah, kemarin kita sudah melakukan sebenarnya uji asumsi klasik, yaitu dengan uji bahwa kita tidak perlu uji tes sih, tidak perlu pakai alat statistik, tapi kita melihat bahwa oh data yang kita pakai ini adalah data data yang interval ataupun rasio. Nah, selanjutnya tidak semua uji asumsi klasik juga harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya, uji multikolinialitas itu tidak perlu dilakukan pada analisis regresi linear sederhana. Ya, karena uji multikolinialitas ini kan melihat hubungan antara variabel independen. Jadi kalau independennya cuma satu, kita tidak bisa menguji nih. Dia berhubungan dengan variabel yang lainnya, karena dia cuma satu, makanya dia tidak perlu dilakukan. Kemudian uji otokorelasi juga tidak perlu diterapkan pada data cross-seksional. Nah, kalau otokorelasi ini Ibu Ibrah pasti paham betul, karena dia bergelut di kalau yang biasa mengambil data saham, data keuangan yang sifatnya time series, ini biasanya akan wajib melakukan uji otokorelasi. Otokorelasi ini mau melihat antara misalnya kalau saya antar tahun ya, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu saling mempengaruhi enggak? Hasil di tahun pertama apakah mempengaruhi tahun kedua, dan begitu seterusnya. Nah, itu diuji otokorelasinya. Tapi kalau misalnya kayak penelitian kita kemarin menguji motivasi gaji ke kinerja, itu karena sifat datanya cross-seksional, dia tidak perlu dilakukan uji otokorelasi. Jadi itu yang perlu teman-teman ini tanda kutip otokorelasi itu hanya untuk yang data time series. Nah, ini yang menarik nih, sampai sekarang pun mungkin kalau ada teman-teman nanti yang mau sharing, moderator atau siapa yang punya rujukannya, kalau saya sih belum pernah dapat rujukan bahwa uji asumsi klasik itu yang mana yang perlu dilakukan. Biasanya ya, kalau kita bicara prakteknya biasanya orang ketika karena begini, uji asumsi klasik ini apa ya bahasanya, dalam tanda kutip dia bisa dibuat, kalau dia tidak memenuhi uji asumsi bisa dibuat memenuhi. Jadi datanya itu bisa dibersihkan. Nah, ini menariknya uji asumsi klasik. Makanya di artikel ataupun bacaan yang saya peroleh bahwa tidak ada aturan bakunya bilang yang ini harus dilakukan, ini harus. Tapi kita akan melihat kebanyakan, misalnya ada 4 yang paling utama. Yang pertama normalitas, heterokodasitas, atau korelasi ataupun multikol. Nah, ini 4 yang paling sering muncul, dan keempatnya pun misalnya kalau ada data yang saya tidak terdiskusi dengan normal, itu ada metodenya supaya dia terdiskusi dengan normal. Entah itu menambah sampel, itu bisa dilakukan. Jadi kalau teman-teman nanti berhadapan dengan, saya multikol nih hasilku, dari misalnya 100 responden yang saya terima datanya multikol, tambah 50 coba. Dia bisa berubah. Jadi banyak sekali cara untuk dalam tanda kutip mengakali uji asumsi klasik ini. Jadi kita buat datanya itu supaya bisa bersih ataupun bisa memenuhi uji asumsi klasik. Selanjutnya misalnya bisa pakai transform juga. Kita bisa kalau di kajian ilmu ekonomi yang meneliti tentang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, dia bisa pakai rumus LN. Jadi semua datanya di LN-kan dulu, artinya distandarkan dulu supaya dia terdistribusi dan normal. Kita akan nanti coba bahas, semoga waktu itu. Oke, uji asumsi klasik untuk OLS itu sebenarnya regresi ordinary square ini ada 2 kan, kita regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, di uji asumsi klasik itu ada 7. Yang membedakan kemudian regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, ya itu tadi, bahwa di multikolinialitas tidak perlu dilakukan ketika teman-teman cuma menguji sederhana, tidak ada variabel X. Yang kita sudah jelaskan tadi bahwa multikol itu menguji antar variabel, jadi variabel X1 dengan variabel X2 itu mau diuji. Jadi kalau cuma satu, jadi dia tidak perlu.
kurang lebih gambarnya kan seperti ini. Regresi berganda ketujuhnya bisa dilakukan mulai dari data interval atau rasio, linearitas, normalitas, heterokedasitas, outlier, autokorelasi, dan multikolonialitas. Jadi ketujuhnya ini bisa dilakukan. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa kan tadi teman-teman kalau di slide sebelumnya dijelaskan bahwa model regresi ordinal, regresi logistik itu tidak perlu uji asumsi klasik, karena ini tadi syarat pertama melakukan uji asumsi klasik itu datanya harus interval atau rasio. Itu tadi yang skala dia harus sama besarannya kayak gitu-gitu. Oke, kita coba masuk ya. Yang pertama data interval atau rasio. Asumsi klasik pertama ini tidak melakukan pengujian menggunakan perhitungan matematis ataupun aplikasi statistik. Cukup data yang digunakan menggunakan skala data rasio ataupun interval. Nah, yang kedua adalah linearitas. Uji linearitas regresi ini juga dikenal uji persen produk momen. Nah, uji linearitas ini mengkaji sifat hubungan yang linear antar variabel. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada suatu variabel maka akan diikuti dengan perubahan dengan besaran yang sama pada variabel lainnya. Nah, ada dua cara yang dapat dilakukan menggunakan SPSS, yaitu pertama pakai scatter plot graph dengan compare means. Nah, orang kalau mau cari aman pakai scatter plot graph ini. Tapi kalau banyak ahli juga yang mengatakan bahwa menggunakan scatter plot diagram gambar scatter plot ini akan sangat subjektif. Jadi karena dia akan melihat apakah persebaran datanya itu berada di jalur yang tepat. Jadi kalau ada yang keluar, ada orang yang bilang tidak, jadi dia masih dalam satu jalur. Ada yang bilang tidak. Nah, itu bisa menimbulkan kayak argumentasi yang berbeda-beda di setiap orang. Nah, kalau pakai compare me, dia pakai angka dan dia ada standarnya. Jadi dia lebih susah lah untuk didiskusikan ketika sudah ini ya itu akan sudah bisa dibilang bahwa datanya ini linear atau tidak. Nah, teman silakan buka SPSS-nya. Jadi nanti setiap tahapnya teman-teman langsung coba. Jadi misalnya untuk menguji compare means ini apakah sudah teman-teman sudah terbuka SPSS-nya? Oke, mungkin ada yang kita kasih waktu buka SPSS-nya. Sudah? Nah, di sini teman-teman bisa lihat teman-teman datanya sudah masuk ya, data yang kemarin yang total X1, X2, X. Sudah Pak, sudah. Oke. Ada yang sudah bisa mengikuti langkah ini? Sudah Pak. Oke, jadi teman-teman masuk di analyze dulu, kemudian masuk ke compare means. Pilihan menu compare means itu silakan cari, mungkin di beberapa versi yang lain dia posisinya tidak seperti itu persis, tapi cari compare means. Kemudian setelah compare means ketemu, pilihan selanjutnya adalah means. Kemudian akan muncul dialog means-nya, masukkan variabel dependent list ke variabel Y ke dependent list atau variabel X ke independent list. Setelah itu kemudian teman-teman klik tombol option yang ada di kanan atas. Setelah tombol option kemudian centang pilihan test of linearity yang ada di bawah, ada yang paling bawah. Kemudian klik continue lalu oke. Ada yang sudah kelihatan outputnya? Ada Pak. Oke. Sudah Nah, Pak. di outputnya itu Sudah, kan Pak. ada banyak kan tabel yang muncul, mulai dari model kan muncul ada 2 tabel setidaknya. Coba teman-teman perhatikan tabel ANOVA. Oke, ada sudah kelihatan tabel ANOVA-nya?
tabel ANOVA YX1 dan YX2? Ada nih, Pak. Nah, Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, yang perlu diperhatikan pada tabel ini, teman-teman bisa lihat di gambar. Di tabel ini itu teman-teman silakan perhatikan signifikansi linearity-nya. Jadi di setiap variabel itu akan ada signifikansi linearity-nya. Nah, di sini menjelaskan bahwa pengujian kita menguji variabel X dan variabel Y itu secara data sudah linear. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil ini. Maka bisa dibilang tahap pertama kita lolos di tahap kedua kita sudah lolos di pengujian linearitas. Oke. Sebelum lanjut ke yang berikutnya, apa ada masalah di pengujian linearitas ini? Menggunakan compares min, basis, ada yang terhalang? Tadi, Pak, itu. Saya, Pak, terhalang. Yang mana? Yang mana yang terkendala tadi? Saya. Silakan yang mau bertanya. Ini tadi yang enggak muncul ke tabel Y, tabel X ini, Pak. Coba lihat di datanya apakah sudah diisi sudah diinput data view-nya? Oh, diinput dulu. Iya, kemarin di akhir pertemuan dijelaskan sama Ibu Lisa ya. Kalau bisa besok sudah diinput ininya datanya. Kan kemarin ada tuh yang Excel. Nah, Excel-nya itu tinggal teman-teman copy, kan caranya kemarin sudah dijelaskan, tinggal teman-teman copy totalnya saja buat variabel X1, X2 dan Y. Ada lagi masalah yang muncul yang terkendala? Oh iya, Pak, makasih, Pak. Oke. Saya tambah. Ya, sambil ditambahkan kita sedikit lanjut ya. Jadi tadi ini karena hasilnya signifikan, jadi bisa dikatakan linear, maka hasil uji asumsi klasik kita yang pertama itu linearitas menggunakan compares min itu menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga bisa dibilang kita lolos uji asumsi klasik linearitas menggunakan compares min ini. Nah, kan tadi ada dua pilihan, ada pakai scatter plot dan ada pakai compares min tadi. Nah, yang kedua adalah coba kita menggunakan scatter plot. Jadi teman-teman kembali dulu ke data view lagi, kembali ke data view, kemudian pada pilihan menu teman-teman pilih grafik itu, kemudian pilih legacy dialog. Sudah? Atau kalau ada mungkin yang serinya sudah langsung kelihatan scatter dot-nya, pilih scatter dot. Scatter slash dot. Oke, sudah? Nah, kemudian akan muncul dialog baru atau tab baru, yaitu scatter dot. Silakan pilih simple scatter. Setelah memilih simple scatter, teman-teman bisa mendefine, klik define, maka akan muncul lagi varian simple scatter plot. Muncul dialog simple scatter plot. Nah, kalau variabelnya belum berpindah, maka teman-teman silakan pindahkan. Jadi ini satu-satu ya, tidak bisa kayak tadi langsung dua. Jadi kita melihat gambarnya satu-satu. Yang pertama misalnya teman-teman bisa lihat variabel X1 masukkan di X aksis, kemudian variabel Y atau dependen itu dimasukkan ke kolom Y aksis. Kemudian klik OK. Variabel X2. Variabel X2-nya nanti satu-satu karena dia nanti kita akan ulang cara ini 2 kali untuk melihat karena ada 2 variabel. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah, kemudian akan muncul misalnya gambar titik-titik seperti ini.
Udah ya? Ada yang tidak muncul gambar? Pak, bisa diulang, Pak, karena putus. Oke. Kita ulang untuk masuk ke gambar scatter plot ini, kita pilih menu dulu. Menu, kemudian pilih pilihan grafik, graph. Kemudian muncul dua pilihan chart builder atau legacy dialog, atau di seri-seri sebelumnya itu biasanya langsung muncul scatter plot, scatter slash dot, histogram dan lain sebagainya. Yang jelas teman-teman cari yang ini nih, scatter dot. Sudah ketemu sejauh ini? Tadi yang belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Setelah ketemu, teman-teman akan muncul dialog baru. Setelah dialog ini baru ini muncul, silakan pilih simple scatter ini. Simple scatter, kemudian klik define. Oke, sudah. Setelah di define akan muncul lagi sampel scatter plot. Nah, ini silakan teman-teman masukkan. Jadi tadi yang misalnya yang sudah masukkan X1, kemudian sudah di oke, sudah muncul hasilnya, coba masukkan, tukar X1 menjadi X2. Tapi kalau tidak muncul gitu, Pak, yang dibilang tadi, yang diagram gitu. Tidak muncul? Iya, tidak muncul. Sudah di oke? Sudah, Pak. Kemudian apa yang muncul di layarnya? Tulisan saja gitu. Tulisan, wait. Tidak ada saya, Pak. Oke. Ini kan coba ya kita. Oh, ada nih, Pak, saya ada nih. Dia loading. Makanya kemarin kan saya bilang bahwa SPSS ini agak berat. Kadang memang dia lama munculnya. Jadi kalau misalnya grabs, legacy dialog, kemudian scatter slash dot, pilih simple, define, masukkan misalnya X2 ke double axis, Y ke axis, kemudian oke. Di sini perhatikan di bawah ini dia sedang bekerja nih, berarti SPSS process is ready. Jadi dia lagi memproses data. Sudah? Kemudian coba kunjungi nih output. Kan ada dua tab, pasti di awal itu kalau teman-teman nggak close, ini akan muncul dua output. Pertama untitled datasetnya, kemudian tab yang kedua adalah tab outputnya. Nah, silakan masuk ke tab outputnya. Kalau yang tidak otomatis langsung terbaca. Sudah? Kenapa saya gambarku beda, Pak? Gambar apanya? Itu yang grafiknya. Oh, tidak ada masalah. Gambarnya beda, mungkin ini X2. Kalau di situ apa tulisannya di bawah? X1. X1. Oh iya, memang pasti beda. Makanya saya bilang tadi satu-satu. Oke? Jadi sejauh ini sudah tahu ya cara memunculkan gambar ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Karena sudah muncul gambar ini, maka bisa dibilang, nah di sini ini kita melakukan melakukan judgment. Nah ini kenapa tadi di awal saya bilang menggunakan scatter plot ini akan membuat orang-orang berasumsi bahwa ini sebarannya normal kok, ini sebarannya tidak. Nah standarnya untuk mengetahui sebaran normal atau tidak itu biasanya dia akan pakai garis lurus ke atas segini. Jadi ketika dia mengikuti garis itu bisa dibilang sebarannya normal. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya ada seperti ini, apakah kita menganggapnya outlier atau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata ini sebaran datanya tidak normal. Ini yang kemudian yang membuat scatter plot ini tidak disarankan untuk digunakan karena bisa saja memunculkan subjektivitas. Apalagi kalau kita peneliti pasti kita mau dong data kita normal, jadi gambarnya normal gini, tidak ada yang bilang di ujung sekali seperti di sini atau di sini, kayak gitu-gitu. Oke, atau dia sebenarnya tidak membentuk pola malah berseberangan. Oke, ini
Kalau saya pribadi menyarankan pakai comparing means tadi. Kalau comparing means tadi kan dia sifatnya angka dan bisa langsung dilihat signifikansinya. Oke, sejauh ini untuk uji normalitas secara SPSS teman-teman sudah tahu ya 2 cara model ini. Jadi teman-teman kalau mau aman ya, triksnya adalah teman-teman buka dulu pakai scatter plot. Kalau scatter plotnya ini menurut teman-teman agak susah nih untuk dijustifikasi, gambarnya terlalu ini, silakan pakai compare means untuk lebih meyakinkan. Oke, lanjut. Nah, kemudian uji selanjutnya tadi uji linearitas, kemudian ini uji normalitas. Nah, uji normalitas itu apa? Uji statistik yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana sebuah sebaran data. Nah, dengan SPSS, uji normalitas dapat dilakukan dengan 2 cara, misalnya uji Shapiro-Wilk serta Kolmogorov-Smirnov. Nah, cuman di beberapa rujukan Kolmogorov-Smirnov ini sangat populer digunakan, tapi dia bagusnya hasilnya itu akan semakin kuat, semakin meyakinkan ketika datanya itu, data respondennya lebih dari 200 atau data yang kita kumpulkan itu lebih dari 200. Jadi kalau responden ada 200 responden, kuesioner responden yang kita kumpulkan itu kemudian menjadi menjadi lebih kuat. Tapi kalau dia di bawah biasanya orang pakai uji Shapiro-Wilk ya. Cuman nanti kita akan lihat keduanya itu seperti apa. Oke, silakan teman-teman kembali lagi ke data view, kembali dari kan tadi output, kembali ke data view, kemudian pada menu klik analyze lagi. Analyze, sudah? Cari deskriptif statistik, kemudian explore. Sudah? Setelah itu akan muncul pilihan atau dialog baru. Nah, silakan masukkan variabel ke dalam dependent list. Nah, pada kolom display itu centang bot, kemudian klik tombol plots dan centang stem and leaf histogram normality plot with test. Sudah? Ada yang sudah selesai? Yang dependent list. Depan. Masukkan saja semua variabelnya teman-teman, masukkan di dependent list. Sudah? Wait, sambil nunggu ya, saya ada tamu dulu sebentar. Bentar, wait. Oke, silakan dicoba, Dik. Ini yang tidak aktifkan video, kalian ini ikut atau tidak? Ikut, Bu. Ikut, Ji. Ikut, Bu. Oke. Penting ini nah untuk kalian, jangan sampai tidak diikuti. Ya, Bu. Sudah dapat hasilnya? Jadi kalau uji normalitas itu masukkan semua variabel X1, X2, dan Y. Kalau tadi yang sebelumnya itu diuji satu-satu. Oke, Pak Anhar, sudah ada? Iya, silahkan. Iya, sudah selesai sampai di sini? Sudah, Pak. Sudah kan? Sudah di plot continue, sudah di oke? Sudah ada yang keluar hasilnya? Kalau hasilnya tidak otomatis muncul di layar, teman-teman kembali lagi ke
tab ini, lihat tab outputnya. Apakah sudah ada? Sudah ada, Pak. Oke, Iya, Pak. semuanya aman ya. Pak. Nah, dari situ kemudian kita lihat outputnya seperti apa. Nah, outputnya kan ada banyak, ada tabel of normality test. Teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa fokus pada tabel ini, tabel test normality testnya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa masih ada variabel yang signifikan. Nah, kriterianya adalah ketika normality test ini, misalnya baik itu Kolmogorov dan Shapiro-Wilk ini, hasil signifikansinya itu tidak boleh di bawah 0,05. Jadi kalau misalnya kita pakai ini kemungkinan ini argumentasi yang bisa muncul kenapa ini signifikan semuanya tiga-tiganya, mungkin karena pertama datanya itu persebaran datanya tidak terdiskusi dengan normal. Yang kedua, karena tadi itu Kolmogorov-Smirnov ini dia sangat baik ketika digunakan untuk data yang jumlahnya di atas 200. Nah, makanya sarannya adalah menggunakan Shapiro-Wilk ini. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat signifikansinya, kalau ini kan di atas 0,5. Jadi ini bisa dibilang dia lolos uji normalitas. Dan yang X2 juga normalitas. Yang X1 ini ternyata dia signifikan karena dia di bawah 0,05. Jadi ini bisa dibilang tidak lolos signifikan. Kalau ini 2 lolos, ini kemudian yang satunya tidak lolos. Bagaimana cara mengatasi data yang tidak normal? Ini mungkin tahapnya akan. Jadi saya sudah coba melihat, misalnya nih saya coba tes, saya membuang outliers. Outliersnya itu setelah outliers dibuang, data-data yang outliers itu dibuang, kemudian hasilnya berubah menjadi tidak signifikan. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa mengubah data yang tadinya tidak normal itu menjadi lolos uji normalitas hanya dengan menggunakan membuang outliers. Bagaimana cara membuang outliers? Outliers itu misalnya nih, responden kita pakai skala 1 sampai 5. Kita melihat ada responden yang jawabannya 5 terus, dan mayoritas responden itu menjawabnya 5 terus, dan ada yang kemudian 1 terus. Jadi kita cari outliersnya, kita cari data yang wah ini cenderung 1 itu dibuang, meskipun ini di beberapa ahli masih masih ada perdebatan bahwa tidak boleh dibuang, kemudian dia menyarankan untuk ditransformasi saja datanya atau mengubah analisis ke non parametrik. Itu menjadi pilihan-pilihan yang kalau memang buntu misalnya tidak bisa ini normalitas sudah dibuang, outliersnya tetap tidak normal, sudah ditransformasi tetap tidak normal, kemudian kita rubah analisisnya ke non parametrik. Nah, dan saya rasa untuk membahas itu kita akan butuh seri-seri yang lain, seri-seri webinar atau kelas-kelas praktikum yang lain, karena ini menurut saya menarik untuk diuji. Oke? Ada masalah di uji normalitas ini? Ini untuk cara membuangnya teman-teman nanti bisa belajar, bisa cari di YouTube, bisa cari artikel di internet bagaimana sih membuang outlier, bagaimana mentransformasi data. Oke? Sudah ya? Tapi untuk cara baca outputnya aman ya? Bagaimana? Bisa Aman. lanjut ini? Aman? Oke. Iya. Oke, silakan, Pak. Oke. Nah, ya apalagi kalau misalnya teman-teman
itu tadi uji normalitas ini kan mau melihat persebaran datanya, apakah datanya cenderung banyak sekali yang dapat 5. Jadi sebenarnya kuesioner itu ketika ketika jawabannya semuanya sangat setuju, jawabannya sangat baik, sangat puas, itu juga akan menjadi masalah nanti ketika dilakukan uji normalitas ini, karena dia akan membacanya itu sebagai hal yang kok dia tidak ini ya, tidak ada perbedaan yang signifikan, dan itu bisa berdampak pada uji normalitasnya teman-teman. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke uji yang berikutnya. Uji yang berikutnya itu adalah uji heterokedasitas. Nah, uji ini hadir untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Kalau tadi kan normalitas, heterokedasitas, atau korelasi, dan multikol, itu 4 yang biasanya standar selalu ada ditanyakan, apalagi kalau kita menulis skripsi ya. Nah, apabila asumsi heterokedasitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Maka untuk mengujinya itu ada 4 cara, ada uji Glaser, uji Park, uji Spearman, dan melihat grafik. Nah, hari ini mungkin kita cuma akan bahas praktek bagaimana uji Glaser itu. Nah, uji Glaser sekarang teman-teman kembali lagi ke data view, tab data view, kemudian klik menu analyze, pilih regression, dan kemudian pilihan linear, sama seperti yang hari Sabtu kemarin. Nah, setelah itu terbuka jendela, masukkan variabel X ke kotak variabel independen, dan masukkan variabel Y ke kotak variabel dependen kalau yang belum masuk. Kalau yang sudah masuk, tinggal langsung klik save. Nah, ketika diklik save, itu akan muncul dialog linear regression save. Nah, pada bagian residual centang unstandardized, lalu continue, kemudian oke. Oke, sudah? Belum, Pak. Oke. Sambil menunggu, mungkin yang sudah, nah yang sudah di outputnya itu tidak hanya akan muncul tulisan, tapi teman-teman bisa kembali ke data view. Di data view, perhatikan apakah ada data variabel baru yang muncul dengan nama misalnya res1. Ada, Pak. Ada? Iya, ada. Di situ. Sudah? Semuanya sudah ada? Nah, akan muncul data seperti ini. Sudah? Belum, Pak. Di mana? Ini instruksinya. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian teman-teman akan masuk ke transform. Di data view, masih di tampilan ini, kemudian pilih pilihan menu transform ini. Kemudian compute variable. Sudah? Sudah. Nah, setelah compute variable, akan muncul dialog compute variable. Nah, tuliskan ABS res pada kotak target variable. Sudah? Sudah ditulis? Sudah, Pak. Nah, pada menu numerik, kemudian ketik ABS dalam kurung res underscore 1.
Sudah? Sudah. Nah, di sini kan ada kotak function group nih. Yang kotak ini teman-teman pilih AL, kemudian cari ABS. Klik ABS, ketika sudah, teman-teman tinggal oke. Sudah? Nah, silakan teman-teman lihat di outputnya. Sudah muncul semua outputnya? Sudah, Pak. Bawahnya itu time label tidak ada di situ. Tidak ada di sini. Sudah? Sudah, Pak. Nah, ini ada juga ini satu tahap yang sorry kelupaan. Nah, berarti kalau teman-teman lihat di data view-nya akan bertambah lagi satu kolom ABS res kan? Iya. Iya. Iya, Pak. Nah, tabel outputnya silakan lihat yang koefisien, tabel koefisien. Sudah ketemu semua tabel koefisiennya? Iya, Sudah, Pak. Pak. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa tabel output koefisien itu menunjukkan nilai signifikan untuk kedua variabel. X karena lebih besar dari 0 dan 0,05. Nilai signifikannya kan? Keduanya kan ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedasitas dalam model regresi. Jadi kalau ini signifikan berarti dia terjadi heterokedasitas. Oke, apakah ada yang datanya berbeda? Saya berbeda, Pak. Oke, datanya signifikasinya berapa? Nah, tunggu deh. Ini 0, yang tulisan dependen variabel di bawah sini apa? Masih Y? Saya masih Iya, Pak. Yeay. Masih Y berarti kembali ke kotak linear regression ini. Berarti step ini belum. kembali ke code. Yang ini? Sudah? Ini kan regression nih, linear. Terus muncul kotak ini. Nah, ini yang independen di atas ini diganti dengan yang ABS res. Sudah diganti? Ketika sudah diganti, klik save. Kalau tadi kan ini dicentang, ini kemudian ya dihilangkan centangannya. Setelah dihilangkan, kemudian di continue. Sudah? Sudah seperti ini tampilan di regression linearnya? Pak, bisa diulang, Pak. Oke, diulang dari awal ya. Nah, diulang dari awal. Silakan teman-teman masuk ke menu analyze, kemudian regression. Oh, atau tidak? Jangan dulu. Teman-teman di data view-nya, apakah sudah muncul res 1 semuanya? Sudah muncul, Pak. Belum, Pak. Oh, ada. belum, Pak. Kalau yang belum, berarti diulangi dari awal. Jadi pertama masuk analyze di data view, analyze yang menu atas ini di bagian atas sudah ketemu analyze yang kayak kemarin. Analyze, regression, kemudian linear. Sudah? Kemudian masukkan kotak variabel independen X ke kotak variabel independen dan Y ke kotak variabel dependen. Kayak kemarin kita mau melakukan regresi berganda. Oke, sudah? Sudah, Pak. Nah, kemudian klik save. Muncul dialog baru kan?
dialog, lihat di atasnya tulisannya linear regression shape, betul? Betul, Pak. Nah, kemudian bagian residual yang sudut kanan atas ini, kotak residual, centang unstandardized. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian continue yang di bawah. Kemudian oke. Sudah di oke? Ya, Pak. Nah, kalau sudah di oke, silakan buka ke data view-nya. Apakah data view-nya sudah muncul res 1? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah semua muncul, sekarang di data view itu teman-teman pilih transform. Sampingnya analyze. Transform. Yep. Kemudian compute variable. Nah, setelah muncul compute variable, teman-teman bisa menuliskan target variabelnya base res. Sebenarnya ini bebas saja, cuman kita mau samakan dulu. Silakan tulis ABS res, kemudian di kolom numeric expression-nya tuh ABS dalam kurung res underscore 1. Kemudian function group-nya tuh pilih al, di bawahnya function and special variable pilih ABS, klik ABS-nya. Nah, akan muncul ABS numeric return to absolute value of number XPR without must be numeric. Oke, setelah itu klik oke. Sudah oke? Nah, di output dokumennya akan ada tulisan compute ABS underscore res itu sama dengan ABS res underscore 1 execute. Jadi sudah selesai. Kalau teman-teman kembali ke data view, itu akan muncul lagi satu baris yang baru, satu variabel baru, yaitu ABS res. Sudah muncul semua? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, sudah muncul semua. Kemudian kita akan melakukan kita masuk lagi ke analyze. Sudah? Oke, kita ulangi langkah pertama tadi, analyze, kemudian pilih regression, pilih linear. Sudah? Nah, pilih linear, kemudian gambarnya akan seperti ini. Variabel dependen kan kalau masih Y di sini silakan diganti dengan ABS res. Sudah seperti ini semua gambarnya? Sudah, Pak. Nah, setelah ABS res-nya sudah kelihatan, teman-teman masuk lagi ke save. Kemudian hilangkan centang unstandardized ini. Kalau yang ada centangnya dihilangkan, kalau yang tidak ada continue aja. Sudah semua? Sudah. Kemudian oke. Oke? Sudah semua, muncul semua hasilnya? Belum, Pak. Iya, masih loading berarti. Sudah? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Sudah ada hasilnya, akan muncul, harusnya ada tabel yang tulisan atasnya koefisien. Tabel seperti ini dan dependent variabelnya ABS res. Betul? Betul, Pak. Iya, Pak. Nah, ada yang masih berbeda angkanya? Sama. Iya, Pak. Sama. Pak. Nah, karena kesimpulannya tadi, kalau dia signifikan, kalau hasil di sini signifikan atau dia berada di bawah 0,05, maka artinya terjadi heterokedasitas. Nah, karena ini tidak signifikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heterokedasitas dalam data ini. Jadi kita lolos lagi nih di uji yang berikutnya. Oke, selesai ya di heterokedasitas. Iya. Oke, nah ini data outlier. Ini sebenarnya apa ya? Bisa manual, tapi kalau manual melihat data outlier itu butuh terbang.
istilahnya di beberapa teman itu baru lihat data dia sudah tahu oh ini outlier, dia bisa langsung hapus. Nah, karena kita baru, kita masih belajar nih di statistik, maka kita coba pakai SPSS untuk melihat apakah ada data outlier yang terjadi pada data kita. Nah, data outlier itu adalah data observasi yang muncul dengan nilai ekstrim, baik secara univariat ataupun multivariat. Yang dimaksud dengan nilai-nilai ekstrim dalam observasi adalah nilai yang jauh atau berbeda sama sekali dengan sebagian besar nilai lain dalam kelompoknya. Nah, cara melihatnya itu adalah kembali teman-teman silakan masuk ke data view, kemudian klik analyze, regression, kemudian linear, kemudian masukkan variabel yang akan dianalisis. Jadi kalau tadi karena baru-baru sudah diganti ininya, maka ditukar lagi. Ditukar lagi ABS race-nya ini menjadi variabel Y. Sudah ditukar? Nah, kemudian klik tombol save. Ini dulu, klik tombol statistik. Sudah diklik tombol statistiknya? Sudah, Pak. Nah, tombol statistik kan normalnya dia akan keluar estimate ataupun model fit dicentang. Nah, ditambahkan dengan case diagnostic. Case wise diagnostic. Sudah dicentang? Ketika sudah dicentang, kemudian klik continue, kemudian masuk lagi ke save, ke tombol save. Sudah masuk di tombol save yang ini? Sudah, Pak. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mencentang standardize. Yang dia residual atau predicted values? Yang bisa dua-duanya. Atau residual saja boleh. Oke. Setelah itu klik continue, kemudian oke. Oke. Sudah? Ya. Apakah ada kolom case wise diagnostic? Ada. Nah, Bisa diulang, Pak. Oke. Diulang, silakan di data view, klik analyze, regression, kemudian linear. Sudah masuk di dialog baru? Sudah? Sudah, Pak. Ketika sudah, klik tombol statistik, kemudian centang case wise diagnostic, kemudian continue. Kenapa saya banyak? Sudah dicentang ini? Oke. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kemudian klik tombol save, maka akan terbuka jendela baru, kemudian klik standardize pada kolom residual, kemudian klik tombol continue. Sudah? Sudah, Pak. Biasanya kalau membaca ini teman-teman, kalau outputnya sudah keluar, silakan lihat tabel case wise diagnostic. Nah, case wise diagnostic ini menunjukkan bahwa dia akan ada case number-nya. Misalnya di sini dijelaskan bahwa pada data nomor 30 itu diidentifikasi sebagai data yang outlier. Ini bisa dihapus. Tapi untuk meyakinkan kita apakah ini perlu dihapus atau tidak, kita bisa melakukan uji yang non parametric test. Oke. Silakan kemudian di data view, masuk lagi di data view. Sudah di data view semua? Kemudian klik analyze,
kemudian cari non-parametric test. Kemudian cari pilihan one sample KS. Sudah? Ini Pak. Sudah? Kalau yang versi 20 ke atas, habis non-parametric test, pilih pilihan legacy dialog, kemudian pilih one sample KS. Nah, setelah itu akan muncul dialog baru. Setelah teman-teman pilih ini tadi, akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test. Sudah? Sudah muncul semua seperti ini? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, kemudian pilih unstandardized residual, kemudian masukkan di tabel list, test variable list. Sudah dimasukkan? Sudah Pak. Oke. Nah, ada nggak yang tutelnya lebih atau di bawah 0,05? Ini sebenarnya kan ini sudah model menguji Kolmogorov-Smirnov test ini tadi di awal sudah kan yang Kolmogorov sama siapa si Wilk itu apa sih namanya yang ini Shapiro Wilk kan sudah ada juga nih ininya. Nah ini model lainnya. Oke, sudah. Hasilnya sudah ketemu ini one sample Kolmogorov-Smirnov test. Setelah sudah, itu yang perlu teman-teman perhatikan adalah assumption di signifikansi tutelnya. Apakah ini berada di bawah 0,05? Kalau dia di bawah 0,05, artinya bisa dikatakan bahwa data kita tidak terdistribusi dengan normal. Nah, karena ini normal, jadi yang tadi outlier-nya yang tadi yang ini tidak perlu dihapus. Mungkin nanti kalau teman-teman punya ratusan responden, ratusan data interview atau data kuesioner, itu akan ada banyak yang muncul, dan untuk meyakinkan teman-teman bahwa apakah data ini perlu dihapus atau tidak, dia akan lakukan ini. Setelah, kalau misalnya dia di sini signifikan, artinya teman-teman harus menghapus ini, kemudian mengulang prosesnya lagi. Setelah itu dilihat apakah sudah terdistribusi dengan normal. Oke, sejauh ini sudah sama semua kan? Nah, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah multikoliniaritas. Multikoliniaritas ini adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau uji multikoliniaritas ini tidak perlu dilakukan ketika variabel X-nya cuma satu. Jadi pada regresi sederhana, multikol tidak perlu dilakukan, karena multikol ini menguji hubungan antara variabel X atau variabel X1 atau X2 atau X3 dan seterusnya. Jadi dia menguji hubungan antara X1 dan X2. Dan harapannya adalah tidak ada korelasi yang kuat antara variabel X1 ataupun di antara variabel dependen. Oke. Nah, untuk melihatnya bagaimana caranya, kembali lagi ke data view, teman-teman bisa klik menu analyze, regression, kemudian linear. Sudah, tadi kan kalau masih yang tadi berarti yakinkan bahwa kolom dependen dan independennya sudah X, independen itu X1 dan X2, dan dependen Y. Kalau masih ada yang unstandardized atau yang lain, silakan ditukar dulu. Sudah?
Kalau sudah, kemudian masuk ke klik tombol statistik yang ada di kanan atas. Sudah? Kemudian centang collinearity diagnostik. Sudah? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, sama covariance matrixnya juga dicentang. Setelah dicentang, ini bisa dihilangkan saja. Teman-teman bisa continue. Kemudian oke. Sudah kelihatan hasilnya? Sudah kelihatan? Ada perbedaan enggak di tabel koefisien? Kalau yang sebelum-sebelumnya kan koefisien gambarnya akan cuma sampai signifikan. Nah, karena tadi kita memilih memperlihatkan collinearity statistiknya, akan muncul dua kolom baru, yaitu tolerance dan VIF. Sudah semua muncul di tabel koefisien? Sudah muncul semua? Ada yang belum muncul? Ada yang tidak muncul? Sudah, Pak. Yang lain? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, lihat tabel koefisien. Sudah seperti di gambar slide saya? Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang perlu teman-teman lihat rumusnya adalah jika nilai toleransi itu lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Namun sebaliknya, jika nilai toleransinya lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikol antara variabel di dalam model regresi. Kemudian yang kedua adalah jika VIF-nya kecil dari 10,0, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Begitupun sebaliknya, ketika VIF-nya lebih besar daripada 10,0, maka artinya multikoliniaritas terjadi dalam model regresi. Nah, kalau berdasarkan ini, kira-kira hasilnya apa nih? Kalau teman-teman ada yang bisa sharing, kira-kira hasil uji koliniaritasnya, multikolnya terjadi multikol atau tidak? Tidak ada gejala. Tidak ada. Tidak, Pak. Ya. Multikoliniaritas. Tidak terjadi. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan ini ada satu insight saja. Kalau misalnya modelnya 2 atau variabelnya cuman X1, X2, hasilnya pasti sama. X1 dan X2 itu pasti sama nilainya. Tapi kalau lebih dari 2 itu baru akan berbeda. Dan keduanya ini tidak akan saling mungkin ada yang bertanya ya. Misalnya bisa enggak ini FIF-nya lebih dari 10, 10,1 misalnya, kemudian toleransinya ini 0,0. Jadi mereka tidak akan saling bertolak belakang. Jadi ini akan saling saling mengikuti. Jadi kalau toleransinya berada di atas 0,10, maka FIF-nya akan berada di bawah 10,0. Begitupun sebaliknya. Oke? Aman di model multikoliniaritas? Nah, memang untuk nanti kan akan di-share ini PPT-nya. Nanti untuk memahami bagaimana model pengaplikasiannya di SPSS memang harus diulang-ulang. Kalau pertama, terus teman-teman tinggal makan saja sebentar, itu biasanya sudah lupa. Tapi kalau diulang-ulang, saya pun misalnya kalau lama saya enggak buka SPSS, lama enggak bikin pengujian pakai SPSS, itu biasanya lupa dan butuh belajar lagi. Nah, nanti kan ini juga dijelaskan kemarin bahwa forum ini direkam, jadi teman-teman bisa lihat rekamannya, jadi kalau ada yang membingungkan bisa diputar kembali. Nah, yang kedua, yang ketiga autokorelasi. Autokorelasi ini sebenarnya kayak tadi saya jelaskan,
hanya untuk data yang bersifat time series. Jadi makanya penjelasannya adalah autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara observasi ke I dengan observasi ke I1. Contohnya misalkan ada sampel ke-20, nilainya itu mempengaruhi sampel ke-19. Sampel ke-19 nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-18 dan seterusnya. Jadi dia saling mempengaruhi. Itu yang kemudian mau dilihat ada enggak autokorelasi. Nah, biasanya yang dicek ada atau tidak autokorelasinya adalah data-data yang bersifat time series, misalnya laporan keuangan dari tahun ke tahun, laporan penjualan dan lain sebagainya. Itulah kenapa uji hanya digunakan ketika data bersifat time series. Masalah asumsi autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai jenis analisis. Di antaranya yaitu Durbin Watson, Bruce Godfrey, Durbin Watson H, dan the Eagles Arch Test. Jadi ini 4, tapi yang paling populer adalah Durbin Watson. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi, kita buka analisis, regresi, kemudian linear, kemudian buka statistik, itu ada pilihan. Kalau tadi ada pilihan case wise, di bawahnya itu ada Durbin Watson. Nah, coba teman-teman lakukan klik menu analyze, regression, kemudian linear. Sudah? Kemudian masukkan kotak independen, variabel X ke independen, kemudian variabel Y ke dependen. Kemudian klik statistik. Centang pilihan Durbin Watson pada kotak residual, lalu continue dan oke. Sudah? Sudah. Sudah muncul hasilnya? Di hasil coba lihat model summary-nya. Kalau yang pertama tadi di awal itu hanya muncul sampai standard error of estimate. Nah, sekarang muncul lagi tambahan kolom baru yaitu kolom Durbin Watson. Sudah muncul ini? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Karena semuanya sudah muncul, nah bagaimana kemudian membacanya? Membacanya seperti ini yang teman-teman bisa baca sendiri. Jika DW itu adalah nilai Durbin Watson, nilai ini, nilai hitungnya, DW hitung itu lebih kecil daripada DL, maka terdapat autokorelasi positif. Kalau dia lebih besar daripada DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Jika DL lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari DU, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan apa-apa. Begitupun yang negatif, ditambahkan 4.44, kemudian dikurangi dengan nilai DW ini, apakah ketika ditambahkan dia terdapat autokorelasi? Kalau dia hasilnya lebih kecil daripada DL, tapi kalau hasilnya lebih besar daripada DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Jika DL lebih kecil dari 4 kurang DW, dikurang 4 lebih kecil daripada DU, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Nah, ini kan pasti teman-teman bertanya, ini DL dan DU ini angkanya dilihat dari mana? Angkanya ada, dia punya tabel. Ya. Tabelnya itu teman bisa search di Google, tabel Durbin Watson. Tabel Durbin Watson. Nah, tabel Durbin Watson itu akan ada pilihan. Kita mau pakai yang signifikansinya itu 5% atau kalau 0,05 berarti 5%, kita pilih nih, misalnya simbol K pada tabel menunjukkan berapa variabel bebasnya. Jadi variabel independennya berapa? Kalau di contoh kita ini adalah variabel independennya ada 2. Berarti simbol N kemudian menunjukkan berapa banyak observasinya. Jadi cara bacanya adalah, karena tadi K kita adalah K2, ada 2 variabel X, maka kita melihat N-nya berapa. N-nya untuk penelitian kita hari ini adalah 50. Ada 50 sampel, maka kita akan melihat di sini. Dia berarti DL-nya itu 14625 dan DU-nya adalah 1,6283. Nah, kalau teman-teman lihat
Misalnya kita tulis ya, DL itu sama dengan dari hasil tabel itu 14625. 1,4625. D-nya sama dengan 16283. Nah, hasilnya kalau di sini teman-teman bisa lihat, hasilnya kan kalau kita masukkan misalnya DW-nya itu, DW-nya kan 1881. 1881 artinya dia lebih besar daripada DU. Ya kan? Kalau dia lebih besar daripada DU, maka tidak terjadi autokorelasi positif. Nah, misalnya ini dikurang 4, 0,3717. hasilnya juga berarti lebih besar daripada DU kan? Hasilnya dari besar DU, maka juga tidak terjadi autokorelasi positif ataupun autokorelasi negatif. Oke. Nah, itu materi pengantar menurut saya. Ini materi pengantar untuk analisis. Karena ada banyak sekali hal yang sebenarnya ya butuh waktu, memang butuh praktek yang sering berulang. Kemudian kalau teman-teman tidak ulangi ini, ya 2 hari ke depan pasti kalau ditanya gimana cara regresi berganda itu mungkin saya sudah lupa. Jadi teman-teman ya minimal harus sering-sering ulang ini materinya. Tapi bagusnya di era sekarang kita punya rekaman. Kalau kita tidak tahu, kita tinggal lihat apa yang kemarin sudah dipraktekkan. Tapi intinya adalah teman-teman harus mencoba sendiri, explore saja SPSS-nya, karena dari situ kemudian teman-teman bisa tahu. Karena beda itu kalau teman-teman cuma baca saja di PowerPoint atau teman-teman langsung praktekkan. Oke, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Oke, terima kasih Pak Anhar. Bagaimana yang lainnya? Sudah mulai proses kebingungan? Atau sudah semakin Memang begitu. Artinya kalau semua orang, saya pun dulu waktu belajar SPSS ini memang butuh waktu, saya butuh bersemedi untuk memahami itu setiap detailnya. Yang ya penting betul. teman-teman punya kemauan itu, dijaga saja semangat untuk mencari tahunya, explore lebih jauh lagi. Oke. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, apa masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Jadi memang untuk penggunaan aplikasi SPSS ataupun aplikasi untuk pengolahan data ya, walaupun kalian ikut workshop berapa kali pun kalau tidak sering diulang, kemudian tidak dicoba terus, ya pasti ya. Oke, kemudian kalau untuk uji asumsi klasik seperti yang dipaparkan tadi oleh Pak Anhar, uji asumsi klasik itu ada banyak. Ya, silahkan pakai sesuai dengan kebutuhan kalian nanti untuk penelitian data kalian. Ya, terusus kalau untuk mahasiswa jurusan manajemen pendidikan Islam biasanya pakai kuesioner ya, kalian kuesioner dan wawancara. Jadi silahkan digunakan dengan bijak, apa saja yang perlu kalian pakai untuk
penelitian kalian. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Anhar atas waktu dan kesempatannya di tanggal yang cantik ini. Kemudian saya ingatkan lagi buat para peserta peserta praktikum komputer, silahkan diisi daftar hadirnya. Oke. Udah isi kan? Ya, silakan diisi daftar hadirnya. Ada linknya di chat. Atau mungkin sudah muncul di layar masing-masing. Silakan diisi daftar hadirnya. Ada mungkin pesan dan kesannya Pak Anhar sebelum... Pak, saya mohon maaf karena waktunya tidak bisa lama. Saya harapan bagusnya sih sebenarnya lebih lama lagi, jadi kita bisa bahas detail. Tapi makanya kemarin guys saya bilang, saya mencantumkan email, WA, teman-teman kalau nanti suatu hari skripsi bertemu kendala di penggunaan statistik, kita bisa sharing, kita berbagi informasi, diskusi itu. Oke, jadi Pak Anhar ini siap ya kalau ada tiba-tiba mahasiswa yang ingin Insya Allah menambah ilmunya. Oke. Terima kasih juga buat para peserta yang sudah ikut kegiatan praktikum kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga sekarang sudah semakin mengerti bahwa skripsi itu punya prosesnya masing-masing ya. Nanti punya cerita masing-masing tentang skripsinya. Terutama untuk pengolahan data itu setiap orang pasti akan punya ceritanya masing-masing yang nanti bisa jadi kenangan indah untuk diceritakan kembali. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri juga kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sesi foto dulu, Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Iya, bisa teman-teman aktifkan videonya. Kita sesi foto dulu. Ini ada 4 slide. Jadi kita bisa on kamera sekitar 10 detik. Oke. Kita mulai, Di. Silakan tersenyum. Oke. 1, 2, 3. Cheese. Oke, slide kedua. Tunggu dulu, Bu. Belum Pi, Bu. Belum, Ki. Iya. Masih ada slide kedua. 1, 2, Disisir rambut dulu. 3. Oke, lanjut slide ketiga. Siap-siap. Jadi tetap smile ya, karena kalian tidak tahu ini kalian di slide berapa. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir. Tetap stay. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah hadir di ruang Zoom meeting kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum polling silakan polling dulu ya sebelum les. Oke, sekali lagi yang belum isi pollingnya ada di room chat.
Bu Lisa ada pemberitahuan lagi atau enggak ada, Mi? Tinggal polling. Enggak ada, Mi. Ya udah, tinggal polling. Oke, silakan yang belum polling sebelum Yang meninggalkan keluar, Ibu. room Zoom meeting, ya. Bisa Mi keluar. Iya, silakan. Yang sudah polling silakan bisa di leave. Ya soal finalnya.